Tunjukkan dulu dalilnya di mana Yesus mengaku Ya, ada. itu harus begitulah. Jadi kita mau dipertanyakan nanti. Gini ya, Iya. Anda besok-besok jangan mengaku Kristen ketika Anda memfitnah Yesus Jangan, adalah jangan. Bapa. Jangan pernah Anda fitnah Yesus adalah Bapa. Karena Anda menghina Alkitab saya. Ya, Anda sudah menghina ajarannya para rasul. Karena rasul tidak pernah memanggil Yesus itu Bapa. Anda memfitnah Tuhan saya. Anda jangan mengaku Kristen. Ya, Anda itu adalah antikris. Sekali lagi saya katakan, Anda kenapa memfitnah Yesus adalah Bapa? Rasul saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kamu tidak akan pernah kenal Yesus tanpa rasul. Ya, jangan sekali lagi Anda bawa fitnahan Anda yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Ingat itu. Beritahukan kepada saudaramu, keluargamu, siapapun. Kalau Anda fitnah Yesus adalah Bapa, Anda sudah menghina Alkitab saya. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel ini. Bagaimana kabarnya saudara? Doa dan harapan saya, saudara yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi yang seru teman-teman ya. Antara saudara Agatha dengan beberapa orang yang mengaku-ngaku mereka ini beragama Kristen teman-teman ya. Tetapi sebenarnya mereka ini penyesat atau anti-Kristus. Dan disinilah saudara Agatha sikat habis mereka. Mari kita simak video berikut ini. Ini mau betul kamu nih. Udah nyata-nyata ajaran yang kamu bawa itu ajaran sesat. Untuk apa sih kamu harus memperjuangkan ajaran sesat itu? Karena enak, Pak. Karena bisa mantap-mantap. Nah itu. Bapak belum pernah ya mantap-mantap ya di surga ya? Pernah, bagaimana sih? Aku mantap-mantap di surga itu aku juga. Makanya masuk Islam dulu Pak, biar mantap-mantap Bapak di situ bercocok. Salve Bang Lugan, salve. Izin host. Ada apa Bang Lugan? Apakah ada saya salah apa gitu? Enggak, ingin mau tahu aja. Tadi kita Islam ya? Iya, saya pernah mau masuk Islam sih. Nah, kenapa? Langsung ke room Juma aja Bang, ke room Juma Bang, cepet Bang. Cuma siapa ya? Tim Mualaf Center Saya mana? baru main. Ini ada yang mau masuk Islam. Coba aku seneng loh kalau ada orang mau masuk Islam. Cuma siapa Juma? Juma itu yang suka memualafkan orang yang udah mau masuk Islam. Oh, ada itu nggak ada nomor teleponnya nggak ya? Saya soalnya. Gak tahu aku. Tapi sebentar host. Saya lagi penasaran sama Bang Lugan ini. Ada apa Bang Lugan? Nggak, ingin mau tahu aja kalau dia kita nih orang Islam tuh. Nah, tolonglah lihat yang mana ajaran yang lebih benar. Begitu ya. Iya. Kalau abang dari mana? Agama apa Bang? Saya pengikut Kristus. Yesus itu manusia kan ya? Hah? Tidak ada, dia manusia, dia Tuhan. Manusia biasa ya? Tidak, siapa yang bilang dia manusia biasa? Ya itu dalam kitab itu ada tuh. Tidak Dia bilang ada, manusia. bukan dia manusia biasa. Aku Itu manusia itu apa itu artinya itu? Tanya dulu, Bang. Coba dikasih ayatnya dulu kalau memang dia manusia biasa. Ada banyak sekali tuh ayat itu. Kamu ini gimana kamu ini? Aduh, saya kan bukan ahli kitab ya, jadi Iya, kenapa sih? yang saya pernah baca itu seperti itu. Enggak, coba dikasih ayatnya dulu. Kamu percaya Allah Tritunggal? Nah, hah? Udah Bang, kasih dulu ayatnya Bang Yusuf. Kasih ayatnya dulu, kasih ayatnya. Kalau Siap. itu betul manusia, coba. Kasih Oke, Bang, saya udah bilang, saya udah. Saya kan udah bilang saya baru belajar. saya baru belajar. Ibu harus bilang, jadi saya mau tanya dia dulu. Bang, jangan Dia itu apa langsung menanyakan itu ke saya gitu. Kok berantem pula kalian sesama orang tua yang di sini. Aduh Tuhan. Kamu jangan ini ya, kamu jangan apa nuduh saya. Saya ini kan masih mau belajar gitu loh, Bang Lugan. Janganlah hakimi saya gitu. Oh ini. Nah, oke begini. Kristen begini. Kamu percaya nggak Yesus itu manusia? Tidak aku percaya dia manusia. Kenapa? Oh gitu ya. Ya sudahlah. Soalnya dia tidak Tuhan, bukan manusia. Nah, lahirlah seorang anak laki-laki di kota Daud Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhannya lahir ya Saya Bang lagi ya? ini ya host ya. Host. Saya lagi sambil jualan. Nah, Sambil jualan apa, kopi gimana dia jadi dilahirkan manusia? susah sih ini aduh. Saya nggak bisa Apa ini yang- baca podcast. Iya, Gimana apa yang Lugan? Gimana dilahirkan Lugan? manusia?
Lahirlah seorang anak laki-laki Tuhan di kota Daud. Di mana kata manusia di situ? Lahir itu? Hah? Ya, di mana kata Masa Tuhan lahir? Iya, coba dilihat dulu baca. Waduh, ini berat ini. Dibaca dulu baik-baik. Saya sambil catat sebentar ya, host ya. Saya suka soalnya kamu punya penyampaian, host. Tuhan. Jadi nggak dapat nih ayatnya nih. HP saya cuma pegang HP satu ini. Saya lagi jualan kopi, benar-benar. Saya lagi di warung nih. Gimana ya? Ini juga ada orang di samping ini kan, enak. Oke. Pak Lugan bisa bacakan ini nggak, Pak Lugan? 1 Timotius 2 ayat 5, Pak Lugan. Ya, itu memang manusia di situ. Tuh. 1 Timotius 2 ayat 5 coba dibaca. Kata Bapak Yesus bukan manusia. Mana ini? Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus tuh. Iya, yang dilahirkan itu bukan dikatakan manusia, Bu. Yang dilahirkan Tuhan di kota Daud. Iya, jadi yang dilahirkan itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Itu daging dari tubuhnya itu memang termasuk kemanusiaannya, tapi tidak ada disebut. Berarti ada manusia dong. Berarti tidak ada manusia juga. disebut manusia, Bu. Tidak ada disebut manusia, Bu. Tidak ada. Nah itu coba 1 Timotius 2 ayat 5 coba baca dulu. Iya, memang ada di situ, Bu. Nah, katanya tadi tidak ada, sekarang ada. Iya. Kita ini diserupakan. Kita yang serupakan wujudnya Tuhan, Bu. Bukan Tuhan yang serupakan kita. Berarti Tuhan manusia? Kita yang serupakan Tuhan, Bu. Serupakan wujudnya Tuhan. Bukan Tuhan yang serupakan manusia. Enggak, saya nggak nanya itu. Jadi Yesus ini manusia atau enggak sesuai dengan pertanyaan Pak El Yusuf? Serupakan Tuhan, Bu. Kita. Bukan di. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Coba, Ibu baca lah, Bang. Iya, yang saya tanyakan Yesus itu manusia atau tidak? Jadi Yesus itu manusia atau tidak tuh, Pak? Coba. Iya, memang betul dia manusia, tapi bukan 100% dia manusia. Berapa persen, Pak? Hah? 100% dia Tuhan. Nah, ini adalah Pak Yusuf ya, Pak Babe ya. Coba mungkin Babe bisa berdiskusi ini ya. Silakan. 18 karat katanya. Gimana Babe? Silakan Babe. Salve, makasih. Salve. Putrisionku yang sangat saya banggakan. Aku mau tanya ini. Dapatkah seorang manusia menghapus dosa manusia? Dapat. Nah, dari mana? Yesus lahir di bumi itu dalam wujud kemanusiaan. Kalau dia dalam bentuk kemanusiaan. Iya, saya ambil contoh gitu. Kasih ayatnya aja, Babe. Waktu Yohanes bilang, lihatlah Mesias, anak domba Allah menghapus dosa dunia. Itu jelas banget itu. Benar itu. Aku akui itu. Jadi waktu dia dilahirkan di kota Daud, apa dikatakan ayat itu mengatakan telah lahirlah seorang anak laki-laki Tuhan di kota Daud. Apakah dilahirkan manusia atau Tuhan? Dia wujud datang ke bumi ini dan tidak ada dikatakan wujud. Tidak ada dikatakan wujud. Terus dalam bentuk apa? Sedangkan Yesus itu datang ke bumi. Dia datang ke bentuk firman yang hidup, saudaraku. Iya, dia datang dalam daging, Pak. Tidak ada di. Iya, kata-kata dia kita selalu tahu. Nggak mungkin ada kata-kata kotor keluar dalam firman. Dia harus dalam bentuk wujud manusia, saudaraku. Bukan wujud dalam bentuk wujud lain. Dia datang ke bumi aja, sudah banyak ribuan orang menolak dia, seolah-olah dia mengaku sebagai Allah. Padahal itu Allah yang hidup. Allah yang hidup, brother. Makanya Allah Tritunggal itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada nyata. Itu aja yang saya tahu. Kalau untuk ayat mungkin ketelitian saya yang bisa membahas itu semua. Karena dia anak muda yang benar-benar punya talenta yang Tuhan berikan kepada saya, baru saya bisa melihat ini loh. Dia tahu semua isi Alkitab. Dia terapkan untuk kita dan kita pelajari, kita lihat. Pak, apa yang di Alkitab itu yang kita kasih tahu sama umat-umat, Pak. Lahirlah seorang anak laki-laki di kota Daud Tuhan. Ya. Tidak perlu kita tahu. Iya, tidak ada kita tahu, tetapi secara tidak langsung apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan Alkitab yang ada.
yang kita Untuk apa diajarkan oleh malu, Pak? Untuk apa kita malu? Untuk apa kita malu? Kalau memang Tuhan yang dilahirkan. Nggak ada, kita nggak pernah malu. Makanya saya suka bilang kepada kalian, jangan pernah jual Yesusmu. Artinya apa? Jangan jual firman yang ada dalam tubuh kita. Jual siapa, Pak? Yang menjual siapa? Yang menjual siapa? Pingin aku tahu yang menjual siapa? Saya kan bilang, bukan yang menjual siapa, saya bilang jangan pernah kalian jual Yesusku. Karena Yesus itu adalah firman yang hidup, yang ada di bumi. Yesus itu Allah, ya Allah. Allah. Aku mau tanya Bapak. Saya belajar dari Putri Sion saya. Saya Ya, selalu ikutin. Aku tanya Bapak. Yesus itu yang kasih namakan siapa? Nama Yesus itu yang dikasih nama siapa? Saya mau tanya sama Pak Lugan. Enggak, yang namanya itu. Saya mau tanya sebelum masuk ke pertanyaan itu. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, saya tanya sama Pak Lugan. Pak Lugan, nama Pak Lugan itu yang beri nama siapa? Orang tua saya. Ya sudah. Kalau menurut Pak Lugan seperti itu ya sudah. Saya nggak tahu duduk persoalan, tapi itulah di dalam ayat Alkitab itu terjadi semua. Kenapa harus kita pertentangkan? Yesus hadir di bumi ini sebagai firman. Bukan sebagai manusianya, tapi dia harus berbentuk manusia untuk kita bisa tahu dia dalam bentuk manusia saja sudah dihujat seolah-olah dia Allah, padahal dia benar-benar Allah. Mohon maaf Putri Sion, Sionku. Ya kalau ada salah kata Mbak Umul atau siapa Umul, tegur saya terima. Silakan. Siap, aman kok, aman. Gimana Pak Lugan ini mungkin dia baru ya dalam kekristenan. Memang firman itu yang datang turun ke dunia. Itu maka dikatakan lahirlah seorang anak laki-laki, Tuhan juru selamat di kota Daud. Memang betul itu memang. Tapi kita tidak bisa buktikan itu ayat itu. Kalau memang itu ayat itu mengatakan bahwa seorang manusia yang lahir, ya bolehlah kita mengatakan dia manusia. Berarti Yesus manusia juga ya? Ya di ayat yang lain ada disebutkan dia manusia. Berarti Bapak percaya Yesus itu manusia dan Allah dong? Dia telah diam di antara kita manusia, Yesus. Oh, jadi sekarang mengakui kemanusiaan Yesus ya? Pak Lugan, kalau dia datang ke bumi tidak dalam bentuk wujud manusia, apakah kalian masih percaya? Mungkin akan dibilang, wah dia jin, dia ini, dia itu. Makanya dia bentuk dalam bentuk manusia. Lahir seorang kawan. Ya kita tahu Pak, kita tahu bahwa dia itu datang wujud seperti manusia. Ya, kita dia tahu dalam bentuk wujud manusia aja, dia sudah dihujat, dia sudah dicaci maki semua dia, dan dia akan bilang nanti ada penggenapan harinya. Sampai ibunya bilang kapan dan terus kapan dia tanya. Dan itu digenapinya pada saat dia disalibkan. Itu yang terjadi anak brother, paham ya? Ya, ayat Alkitab juga mengatakan ya, siapa yang tidak mengakui dia datang dalam rupa manusia, dia adalah antikris. Ya. Jadi kita harus mengakui dia datang sebagai manusia. Iya, kita memang mengakui dia. Tapi janganlah mengatakan dia 100% Tuhan. Memang dia memang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, Pak. Kalau saya bilang, ada dulu. Memang Yesus itu satu hipostasis dengan dua kodrat. Iya, betul. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Betul. Kita mengakui kemanusiaannya juga keilahian. Mengakui. Kita nggak munafik kalau dia bukan manusia. Oh tidak. Gimana kita mengenal dia kalau dia bukan wujud manusia? Apa harus berbentuk wujud? Kita tidak punya pengantara, kita tidak punya imam. Benar. Kita akui dia manusia. Tapi yang dilahirkan, yang dilahirkan di kata-katanya kan Tuhan, ya kan? Kita tahu dia datang seperti manusia, wujudnya manusia. Tapi janganlah kita menghilangkan yang dilahirkan Tuhan itu, bukan dilahirkan manusia. Jangan kita saya tadi sempat mengikuti omongan Mbak Umul. Dia bilang Firaun aja bisa dibilang Tuhan, Umul aja di room ini dia bisa dibilang Tuhan, tapi bukan Allah. Ingat itu. Tapi bukan Allah. Allah itu satu yang terdiri dari Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, yang hadir dalam tubuh Yesus adalah firman-Nya. Nah, segala perkataan yang keluar dari Yesus, kalau ada yang salah tolong tunjukkan ke saya ayat-ayat mana. Tidak ada yang salah. Tidak ada. Tidak ada yang salah. Bicara itu adalah firman-Nya.
wujudnya manusia, tetapi di dalam itu firman Allah yang bekerja. Itu yang saya tahu. Saya masih di bawah dari Mbak Umul ini, jujur saya akui. Saya harus belajar banyak dari anak muda ini, dan saya suka, senang. Itu aja. Babe, saya harus dapat dari Babe. Nah, yang saya bicara ini kan, janganlah kita menghilang itu yang dilahirkan Tuhan. Memang kita tahu dia itu manusia. Mana kita bisa mengelak itu yang dilahirkan Tuhan tuh? Mau dielak bagaimanapun, itu memang kenyataan, itu ayat yang mengatakan itu. Yang dilahirkan seorang anak laki-laki Tuhan di Juru Selamat di kota Daud. Tidak ada dikatakan itu manusia di situ. Kita tuh memang percaya bahwa dia tuh 100% itu manusia. Itu nah. Matius 1 ayat 21. Itu. Sudah jelas dikatakan, anak yang kau lahirkan itu harus dinamai Yesus. Ya. Anak yang dilahirkan berarti anak manusia kan? Itu ada semua ayatnya. Iya. Oh, kacau. Memang benar. Dia bilang itu kalau kita sih ya bilangnya manusia. Tapi di Alkitab itu tidak ada mengatakan yang dilahirkan itu anak manusia. Tidak ada. Jangan kita hilang. Jangan kasih hilang itu. Yang dilahirkan Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Tidak ada dilahirkan manusia di situ, Bu. Tidak ada. Justru Tuhan itu gelar untuk kemanusiaannya, Pak. Nah, itu. Gelar untuk keilahiannya. Tuhan itu justru gelar untuk kemanusiaannya. Kita sama-sama belajar ya, Pak ya. Di rumah ini kita sama-sama belajar. Mungkin ada beberapa hal yang itu benar itu, benar. Nggak ada kita. Yang aku nggak tuh jangan dihilangkan yang telah lahir seorang laki-laki di kota Daud, di Tuhan di kota Daud. Itu jangan dihilangkan itu. Yang lahir itu bukan manusia, itu Tuhan. Oke. Sekarang gini Pak, kalau yang dilahirkan itu bukan kemanusiaannya, apakah mungkin Tuhan dilahirkan? Betul Bu, kita tahu bahwa itu manusia. Nah, kita manusia, kita tahu itu manusia. Konsekuensi kalau Anda mengatakan Tuhan yang dilahirkan, berarti Bapak kan manusia. Kalau Bapak manusia, berarti anaknya Bapak nanti juga manusia. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti ibunya Tuhan dong. Berarti Bunda Maria Tuhan dong. Itu ceritanya. Kucing pasti, anak kucing pasti punya ibunya kucing. Nggak mungkin kucing ibunya singa. Gitu. Itu yang pertama. Kalau Yesus itu kamu hanya percaya sebagai Tuhan saja, berarti mamanya Tuhan dong. Iya toh. Akan banyak spekulasi untuk itu karena ketidaktahuan Bapak atau kesempitan berpikir Pak. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau ditanggapin. Iya, nah, saya sebenarnya tadi mau naik, saya cuma mau ucapin terima kasih atas narasi-narasimu yang sangat mengedukasi. Karena saya yakin Allahku tidak akan meninggalkanmu. Amin, amin. Terima kasih, Ya, Babe. saya izin turun. Saya minta maaf kalau saya ada kata-kata yang nggak pantas untuk kalian ya. Terima Ya, kasih. sama, Tetap saya juga ya, kalian Babe, ya. berkarya lah ya. Tetap kalian berkarya. Terima kasih. Amin. Shalom, salve. Halo, Babe, salve. Ya, mungkin Pak Lugan harus lebih rendah hati lagi. Kita belajar karena Alkitab itu nggak berfokus hanya kepada satu ayat Alkitab. Orang Kristen tidak pernah tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Orang Kristen tidak pernah tidak mengakui keilahian Yesus. Bukan kita enggak. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Kristus dan Tuhan. Bukan kita enggak percaya dia bahwa dia tuh manusia, Bu. Memang kita percaya dia manusia karena dia dilahirkan oleh manusia juga. Iya dong kemanusiaannya, tapi keilahiannya itu adalah Allah. Kita percaya. Tapi janganlah dihilangkan yang dilahirkan yang telah lahir seorang anak laki-laki. Ya ada orang Kristen nggak ada yang menghilangkan itu Pak. Yang menghilangkan siapa, Pak? Ya. Itu banyak kan yang enggak mau dengar itu. Siapa? Itu. Banyak Kristen yang mengatakan itu dia manusia yang lahir itu. Di mana ayatnya? Ya memang manusia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Makanya Yesus Kristus adalah firman Allah, yang adalah Allah, dan dia menjadi manusia dalam satu pribadi Yesus Kristus, gitu loh. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya Allah, tapi Allah yang menjadi manusia, gitu loh. Siapa yang menghilangkan?
Banyak Kristen yang mengatakan seperti itu, tidak mau mengakui dia bahwa itu yang lahir itu Tuhan. Sebutinlah satu Kristennya lah. Bapak ini memfitnah orang Kristen. Kenapa orang Kristen yang tidak percaya Yesus itu Tuhan? Coba satu nama. Jangan manusia yang lahir itu kata mereka. Siapa? Manusia Mia Khalifa. Siapa? Vina. Siapa? Banyak orang Kristen. Orang Kristen yang mana, sebutin satu orang. Nggak tahu saya di mana-mana orangnya. Oh, berarti nggak ada. Nggak ada Pak. Semua orang Kristen itu mengakui ketuhanan Yesus. Nggak ada. Kalau orang Kristen pasti mengaku. Jangan fitnah tuh kata Mbak Siti Maria Siti. Tuh ya. Jadi orang Kristen itu tidak pernah menghilangkan ketuhanan Yesus. Orang Kristen juga tidak boleh menghilangkan kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Makanya Rasul Thomas sendiri mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan itu justru merujuk kepada kemanusiaannya, penguasa. Tuh ya, Pak Lugan ya, belajar lagi. Kita sama-sama belajar lah ya. Sini. Jadi jangan juga membawa narasi-narasi liar yang tidak bisa kita buktikan. Semua orang Kristen itu pasti percaya. Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan, dia bukan Kristen. Karena hanya antikris yang tidak menerima Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Mustahil ada orang Kristen menolak ketuhanan Yesus. Tapi kalau orang Kristen menolak kemanusiaan Yesus, banyak. Contohnya, ya, Pak Lugan barusan setelah adu argumen baru mengakui kemanusiaan Yesus. Memang di saat dia dilahirkan, Bu, benarnya saya tahu dia dilahirkan dari kedagingan, dari manusia. Saya tahu dilahirkan. Aku tahu dia itu manusia. Tapi yang dilahirkan, yang dinamakan di situ telah lahir seorang laki-laki. Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu kan tidak ada dikatakan seorang manusia, tidak ada di situ, Bu. Apa kita mau berpaku kepada satu ayat saja dan menghilangkan ayat lainnya gitu? Enggak, saya tanya Anda. Kita tahu bahwa dia itu manusia, gitu nah. Oke, saya tanya Anda. Kalau Bapak saya katakan ungu, berarti Bapak bukan laki-laki. Kenapa? Nah, Bapak bisa juga berwarna ungu, Bapak juga adalah laki-laki. Seperti demikian Yesus, saya umpamakan, Yesus itu juga manusia, juga dia adalah Tuhan. Dan juga dia adalah Allah, gitu loh Pak. Kayak Pak Lugan ini, Bapak juga seorang anak, tapi Bapak juga seorang bapak. Bapak juga mungkin seorang suami. Apakah ada salah satu yang salah? Tidak, ketiganya itu berjalan beriringan. Tanpa mendegradasi satu dari jabatan Anda. Gitu. Jadi kita harus baca Alkitab itu juga harus secara lengkap. Kita tidak hanya satu ayat aja kita berpaku gitu. Tapi ada begitu banyak ayat yang menerangkan tentang Yesus. Gitu. Bahkan Daud sebelum melihat Mesias itu juga dia bernubuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Daniel juga bernubuat bahwa sang Mesias itu adalah Allah. Ya, jadi semua nabi-nabi dan para rasul mengakui bahwa Allah itu datang dalam rupa manusia. Nah itu. Makanya banyak belajar kita di sini. Seperti itu. Mana Pak Lugan? Semoga kita ini ya sering-sering lah Pak di Komal saya. Selamat sore. Ya, kita sama-sama belajar. Ya Pak Lugan ya. Jangan pula karena sempitnya cara berpikir kita atau sedikitnya informasi yang kita dapatkan, ya kita akhirnya apa? Memiliki pemahaman yang beda dengan kekristenan itu. Sabar ya. Gitu ya Pak Lugan ya. Semangat belajarnya ya, kita sama-sama belajar. Tuhan memberkati Pak Lugan. Sebenarnya saya ini juga belajar juga saya. Belajar. Tapi pemahaman saya itu janganlah kita menghilangkan bahwa yang dilahirkan itu Tuhan. Kita tahu dia itu manusia. Kita tahu dia itu manusia. Gak ada yang mendebat itu. Iya. Gak ada yang mendebat itu. Ya, kita percaya dia raja. Kita percaya Yesus itu nabi. Kita percaya Yesus itu juga disebut rasul. Kita percaya Yesus itu juga disebut guru. Kita percaya Yesus itu disebut anak domba Paskah Allah. Kita percaya Yesus itu adalah Allah. Kita percaya Yesus itu adalah sang pencipta. Kita percaya itu semua karena Yesus itu adalah segala-galanya bagi kita. Ya. Yang penting kita bisa menerangkan Yesus itu seperti apa secara komprehensif. Jadi bukan hanya dari perspektif kita yang tahu sedikit ya. Tapi itulah terus yang kita tonjolkan tanpa kita melihat yang lain, gitu. Ya, shalom ya Pak Lugan ya. Nggak apa-apa, Pak Lugan itu teman saya kok, dia juga lagi belajar, nggak apa-apa. Semangat ya Pak Lugan ya, Tuhan memberkati. Sama-sama. Oke, ini ada siapa nih? Yongku, Fokus, and Ali Alatas. Halo, selamat sore. Sore. Shalom. Shalom.
Tuhan bukan manusia. Ini siapa yang buat? Saya. Host. Tuhan bukan manusia. Iya, itu tanda tanyanya ada toh? Tuhan menjadi manusia, iya. Tuhan bukan manusia, Bukan. Saya menyebutkan itu. Tuhan bukan manusia. Iya benar. Saya nanya. Iya benar. Iya, Tuhan bukan manusia, ya benar. Kata siapa Tuhan bukan manusia? Iya, bukan. Siapa bilang Tuhan bukan manusia? Tapi kalau Tuhan manusianya itu kalau jadi manusia menjadi manusia, iya. Tapi kalau Tuhan itu Saya nggak nanya itu. Tuhan bukan manusia. Apa ya, Anda manusia setuju kan kita Tuhan ini bukan manusia. Saya tanya, apakah Anda setuju Tuhan bukan manusia? Ya kalau manusia seperti saya yang jelas bukan lah, setuju lah. Oh, Bapak mau bukti saya Tuhan di room saya? Iya. Saya bisa buktikan kalau saya Tuhan di sini. Ya enggak lah. Ya, oke ya. Kita buktikan ya mujizat saya. Puh, saya Tuhan. Saya berkuasa menurunkan Anda dan menaikkan Anda. Saya Tuhan. Saya penguasa di sini. Gitu, naik lagi Pak. Sorry, saya cuma ngetes tadi ke mujizat saya Pak. Oh, karena saya memang Tuhan. Saya punya mujizat di sini. Gimana? Mau naik lagi Pak? Saya Tuhan. Jadi jangan kaget kalau manusia itu juga disebut Tuhan. Karena Fir'aun Tuhan, saya juga Tuhan. Ada yang tidak setuju? Jadi tergantung kawasan yang kamu punya, sehingga kamu dikatakan Tuhan, penguasa. Karena Tuhan itu adalah gelar, bukan hakikat. Dia adalah gelar. Oke, paham ya? Nah, saya akan buktikan lagi ketuhanan saya dengan menaikkan Yongki. Ini buktinya itu si otoritas. Tuhan. Saya benar-benar Tuhan kan? Otoritas. Ya Tuhan itu adalah otoritas penguasa. Iya. Aku tidak mengerti definisi. Tapi kalau definisi Tuhan itu sih aku sih kalau kamu definisikan kayak gitu sih oke aja, fine. Tapi bukan Tuhan yang dalam arti dalam iman saya. Oke, saya tanya Anda. Definisi Tuhan menurut Anda apa? Definisi Tuhan ya dia disembah. Ada kan nggak disembah sama kamu. Ada berapa orang penyembah saya di bawah ini? Coba ngacung dong. Siapa penyembah saya? Penyembah umum. Tunggu, kita tes. Ya menurut saya ya. Adakah penyembah saya di bawah ini? Ada? Ya ada. Berarti saya Tuhan. Kenapa? Karena ada yang menyembah saya tuh di bawah. Saya Tuhan. Ya. Jadi Anda menggugurkan pernyataan Anda ketika Anda mengatakan Anda Tuhan. Boleh aja nggak ngaku Tuhan, tapi nggak ada yang nyembah. No. Bahkan ada yang tidak sanggup tidur gara-gara dia tidak melihat saya gitu loh. Apa kalau kayak gitu sih sah-sah aja, biar aja. Tapi saya tidak. Berarti syarat Tuhan adalah harus ada yang menyembahnya. Betul toh? Iya, tapi enggak lah. Kalau maaf ya secara universal sih enggak. Saya membuktikan fakta. Ya, whatever. Thank you Kak Kaguya Hime. Thank you. Gak apa-apa turun. Nah, oke, Pak Yongs apalah aku panggil namamu. Yongs Q. Anda Islam atau Kristen? Ya saya pengikut Yesus. Oke. Yesus itu Tuhan atau Allah? Bagi aku keduanya dia. Oke. Yesus itu manusia tidak? Iya, 100% manusia, 100% Allah. Di mana dalilnya dia 100% manusia? Dari waktu dia dilahirkan ke dunia, sebelum dilahirkan Saya minta dalil. Ini kita bukan bicara secara Islam, secara Kristen. Saya nggak bicara Islam. Saya bahkan kalau dalil itu sebenarnya dalil itu adalah suatu hal yang tidak saya, maaf ya, kalau buat saya pribadi, mungkin banyak orang selalu meminta dalil dan ini, maaf, bagi saya dalil pun bagi saya kalau salah di mata saya tidak saya ikuti. Mungkinkah dalil itu salah? Mungkin lah, kamu aja mungkin jadi Tuhan, kamu bilang. Saya pun juga begitu. Mungkinkah dalil berarti ayat Alkitab kan? Mungkinkah ayat Alkitab itu salah? Loh, menurut iman saya sih segala sesuatu bilang mungkinkah kamu bilang ayat firman Tuhan itu salah? Anda mengatakan Alkitab bisa salah. Gimana ini? Wow. Nanti dulu kamu tanya sama saya belum jawab. Saya belum jawab. Oke, silakan. Jadi itu bukan dalil. Firman Tuhan itu adalah menurut iman saya itu ucapan Allah. Terus sejarahnya waktu dari mulai Allah belum datang ke dunia sampai Allah datang ke dunia.
Kalau Saya cuma Anda tanya bertanya. iman saya percaya atau tidak percaya dengan Saya itu. cuma bertanya. Ketika Iya, kalau Anda Anda ingin mengatakan tahu, ya Yesus, saya no komen dulu, gitu. Ayo boleh dong. ketika Anda Tidak mengatakan memuaskan Yesus hasrat itu, Anda, boleh juga dong. Anda tidak perlu memuaskan hasrat saya, tetapi berargumentasilah dengan benar dan dengan sumber. Benar Ketika dan Anda tidak mengatakan, benar itu gantian dong, ya. Saya mendengarkan dari tadi. Ketika Anda mengatakan dalil bisa aja salah, padahal saya cuma mempertanyakan, di mana dalilnya Yesus itu 100% manusia? Saya nggak butuh dalil karena dalil bisa salah. Ya, ini bicara iman, bukan bicara dalil menurut saya. Loh, bisakah kamu beriman tanpa ada ajaran? Oke, sebelum masuk ke sana, iman menurut pandangan kamu itu apa sih? Ibrani 11 ayat 1. Apa menurut kamu? Baca dong. Anda nggak suka baca dalil. Saya lagi enggak. Anda berarti hanya mendengarkan asumsi orang tanpa Kenapa Anda ditanya, Anda balik bertanya? Anda bilang Anda jawab Ibrani, ya jelaskan Ibrani itu nggak usah setengah-setengah. Ya. Ibrani itu ayat. Gini. Saya menjawab dengan dalil. Anda menjawab dengan asumsi. Dan Anda juga berpengetahuan dari asumsi orang. Saya mengajarkan Anda menjadi Kristen yang bisa meng-cross-check Alkitab. Apa menurut kamu iman itu? Saya kasih dalil. Ibrani 11 ayat 1. Nah, lalu kalau kamu sendiri, apa iman menurut Anda? Karena Anda mau masuk ke situ kan? Iya, Ibrani itu kan ayat, tapi isi ayat itu sebenarnya jelasin. Kalau Anda ingin ini, jelasin, jawab aja dengan lugas. Jadi semua orang dengar, semua orang bisa tahu. Sebelum Anda mempertanyakan saya, Kalau Anda bertanya balik itu menguji saya untuk tahu atau tidak. Anda berarti sedang menguji saya ketika Anda menanyakan apa itu iman. Bertanya, bukan menguji. Kan di awal saya mau bertanya, untuk Anda iman itu apa? Anda bilang Ibrani, ya oke, Ibrani itu apa? Saya jawab ya, dengarkan telingamu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Menurut Anda, apa itu iman? Ya sama. Kebiasaan Bagudung Tano, kalau ditanya nggak pernah jawab, giliran gua jawab ya sama dari kemarin. Orang nggak sanggup berjawab tapi sok diskusi iman, giliran ditanyakan definisi ya sama. Enteng, katanya dalil bisa salah. Pertahankan dong argumentasi Anda yang mengatakan dalil bisa salah. Ayo, kenapa Anda harus secepat itu menyerah? Ya sana. Si itu tadi. Apa tadi yang RT 6 juga? Sama. Oh kok sama? Enak banget gue yang capek ngebacot. Lu tinggal bilang sama. Hanya baca. Mama kan? RT 6 mama ini kan? Kadrun tuh ya, ada yang ikhlas ya si ini. Saya ikhlas Pak, dia mualaf. Ini kejam banget ini. Ya Allah, saya ikhlas gitu. Mualaf si GL 100 sih Tuhan. Aduh, itu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita berdiskusi kok. Nggak apa-apa. Kita nggak ada mau ini ya. Kita hanya men-trigger orang-orang Kristen ya. Ketika dia memang percaya kepada Kristus, dia memang harus benar-benar Kristus itu dia kenal secara utuh. Gitu ya. Saya nggak ngambek Pak, cuman saya merasa Tuhan di sini Pak. Ketika saya menurunkan Anda, saya bukan ngambek, apalagi dikira takut. Karena saya mampu. Itu dari kemarin dia bilang diturunkan takut bukan karena saya bisa. Anda kan tidak bisa. Ya, selamat datang PS Band yang bidat ada di bawah. Nah, ada PS Band ya. Kalian tahu kan PS Band yang udah ya bidat bangkotan lah, yang udah lama juga udah kita gebukin. Bidat-bidat lagi suka ya ke room saya ya. Ada apa? Kita cobain yang lain ya. Oke. Siapa yang mau naik ini? Maaf, saya nggak terima RT 6 ya. Kenapa? Karena RT 6 kalau diskusi mainnya nyolot. Dan nyolot udah gitu report. Saya nggak terima orang yang tidak beradab ya, yang suka sekali kepo dengan iman kita, tapi begitu dijawab ngeyel. Ya, nanti digeruduk. Saya agak trauma menaikkan Islam. Kenapa? Ya karena gitu ya. Terakhir kali saya menaikkan Islam ya itu dilapor. Nah gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Sherlock lapor geruduk. Sorry ya. Tanpa Anda, room saya ini tetap bisa
eksis gitu ya. Tapi kalau kalian room kalian kalau nggak bahas Alkitab nggak eksis. Ya, kalian selalu butuh Alkitab. Ya, sebagai apa? Bahan cari makan kalian. Tapi kalau orang Kristen nggak butuh Anda. Kami tidak butuh Anda. Bahkan kami tidak perlu ajaran Anda. Ya, seperti itu. Kita naikkan yang lainnya. Oke, tukang geruduk. Iya betul itu Kak Jevina. Ngapain? Kalian tidak terlalu legowo untuk berdiskusi dengan saya. Jadi untuk apa? Kalian keluar aja dari sini ya. Ini banyak sekali muslim yang mau naik ya. Mohon maaf. Kami hanya bahas kekristenan. Begitu kami mirroring kalian nanti baper. Kalian mengenakan segala cara untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang gak beres gitu ya. 3 sama dengan 1 sama dengan pagan, turun dari sini, keluar dari room saya. Anda cari konten ya. Anda tidak penting di sini. Lalu Al Cinta Hidayah apa ini, Anda turun aja. Kita naikkan yang Kristen aja. Halo Opeliun. Betul tuh Bang Natas, giliran di mirroring epilepsi kalian semua kejang-kejang. Halo Opeliun. Assalamualaikum. Halo. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya, biar jangan kena ban gitu ya. Ini tidak ada jawaban ya, kita turunkan ya Opelion, mungkin ke Picit. Halo Kak Merliana. Assalamualaikum. Shalom. Mungkin ke Picit juga ya. Banyak yang ke Picit ya. Kita naikkan lagi yang lain ya. Janji suci nggak tuh? Kalau janjinya nggak suci. Oke, Zak. Naik Laskar Kristus. Oke, namanya Laskar. Baik. Oke, halo. Halo Kak. Halo, Islam Kristen Bang? Kristen dong. Enggak, tadi mau nanya sesuatu aja. Tadi itu yang bertanya tentang Ibrani itu maksudnya gimana Kak? Oke, kejar dia sampai bawah. Apa Ibrani itu gimana Kak? Bacalah. 3 sama dengan 1 sama dengan pagan ngakunya Kristen. Oke, kita naikkan. Halo. Halo, selamat sore. Islam Kristen Bang? Kristen lah, puji Tuhan. 3 sama dengan 1 sama dengan pagan ini maksudnya apa? Yang aku 3 habis itu bilang 1 itu kan jawaban kompak Kak. Biasanya 3 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu kan 3. Sejak kapan Tuhan bisa ditambah Bang? Ini kan bukan penasaran kan? Enggak, saya pasti penasaran. 3 1 tambah 1 tambah 1 sejak kapan Allah bisa ditambah? Saya penasaran. Anda dapat di mana ini? Iya, maksudnya angka yang saya tulis di dalam nama saya ini kan nggak berbicara Tuhan, benar nggak? Berbicara apa dong, kalau saya boleh tahu? Ini kan berbicara pagan. 3 sama dengan 1 sama dengan pagan. Iya. Maksudnya 3 sama dengan 1 itu gimana Bang? Itu kan konsep orang Yunani. Apa konsep orang Yunani? Iya, nama ini kan, maksudnya konsep ini kan itu kan dari konsep orang Yunani terhadap sesembahan mereka. Apa itu konsep mereka 3 sama dengan 1 itu Yunani itu? Iya. Oke, saya tanya. Orang Yunani agamanya apa? Oh, ketika mereka belum mengenal Tuhan, mereka kan punya sesembahan yang dimana memiliki 3 realita, tetapi satu oknum yaitu iblis. Di mana itu? Anda dapat dari mana ini pengajaran pagan Yunani ini seperti ini? Saya baca dari sejarahnya. Mana sejarahnya kalau boleh saya tahu? Yang saya tahu pagan Yunani itu politeisme, nggak pernah jadi monoteisme kayak seperti Anda katakan tadi. 3 atau 1, 3 atau 1. Nggak ada. Anda bisa searching itu. Saya sudah pagan searching. Yunani dulu sebelum mengenal kekristenan, mereka mempercayai politeisme. Ya, ada. Jadi sejak kapan? Atau sebenarnya Anda sedang mengoreksi Tritunggal?
Enggak. Emang Tritunggal seperti ini? Oke, Tritunggal yang Anda tahu seperti apa? Saya nggak tahu Tritunggal. Tuh, Anda Kristen? Ya, saya Kristen, saya hanya mengenal Tuhan Yesus. Loh, Anda tidak mengenal Bapa? Ya, Tuhan Yesus itu kan Bapa itu sendiri. Emang Tuhan Gimana dalilnya? Gimana dalilnya Tuhan Yesus itu Bapa? Saya baru dengar ini loh. Iya, gini Kak, kan Tuhan kita cuma satu. Benar nggak? Betul, lalu? Ya, namanya kan Yesus. Benar nggak? Yesus itu nama manusia. Oh, bukan nama Tuhan kita itu, Pak? Iya, itu nama manusia, nama kemanusiaannya. Karena Allah itu tidak bernama. Oh, Tuhan kita itu nggak punya nama ya? Loh, Allah kita memang tidak pernah bernama. Yang bernama itu adalah kemanusiaannya. Untuk apa? Sekarang saya tanya, kalau Allah itu punya nama, untuk apalah namanya sebelum dunia ada? Oh, berarti nggak apa-apa Kak. Berarti yang penting kita itu Kristen Tuhannya nggak punya nama ya, itu aja. Loh, mungkin nggak Allah itu sama dengan manusia? Iya, soalnya dalam Keluaran 3 ayat 15 dia menyatakan namanya itu Yahweh. Di mana dalilnya Yahweh? Di mana dalilnya Yahweh? Ayat 14 sampai 15. Nggak ada membaca Yahweh di situ. Iya, Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Nggak ada Yahweh di situ. Kata Yahweh pun nggak ada di situ. Iya, kata Tuhan di situ huruf besar semua kan itu kan terjemahan dari Yahweh. Di mana dalilnya? Coba, saya mau lihat teks aslinya. Saya mau lihat teks aslinya Yahweh. Iya, bentar ya. Soalnya saya satu device, jadi saya buka dulu ya. Yesus itu Bapa. Saya harus cari ini. Di mana Yesus berkata dia adalah Bapa? Sejak kapan Yesus mengaku Bapa? Agak lain ya. Makanya dari namanya saya bilang, dia ini sedang menyindir Tritunggal. Yahweh. Di Alkitab Wanes ada umul. Mana ada Alkitab Wanes? Yang mengkanon Alkitab itu semuanya yang mempercayai Allah Tritunggal. Wanesnya belum lahir waktu itu. Ya, waktu konsili Kartago, Wanesnya belum ada. Gimana Gimana ceritanya Wanes punya kitab? Minjem kitab orang kok kamu ini. Tuhan, tolong selamatkan aku. Silakan. Ntar. Saya apa? Karena satu device kan saya tangkap layar nih. Boleh. Tangkap layar. Di screenshot aja, ditaruh di ini. Iya. Nah, itu Kak. Apa itu? Yang mana? Itu kan dari Keluaran 3 ayat 15 itu kan Tuhan itu kan diterjemahkan dari Yahweh itu. Mana ada Tuhan di situ? Iya, di sini kan original teksnya dalam bahasa Ibrani itu kan Yahweh. Tunggu. Anda dapat dari mana original teks Alkitab itu bahasa Ibrani? Mana pernah ada? Ya, ini makanya saya bilang Anda nggak pernah ikut konsili sih gereja Anda, jadi nggak tahu. Alkitab itu sejak semula ditulis dalam bahasa Yunani. Mana ada bahasa Ibrani? Oh, perjanjian lamanya dalam bahasa Yunani juga, Kak? Bahasa Yunani. Kamu tahu, mau tahu? Saya kasih tahu ya. Simeon di dalam Lukas, Simeon yang menyunatkan Yesus, itu adalah salah satu orang yang menerjemahkan kitab Tanakh itu ke dalam bahasa Yunani 3 abad sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Masehi. Annual Domino. Sebelum itu sudah berbahasa Yunani. Yesus saja bahasa Yunani kok. Kok sejak kapan bahasa Ibrani? Bukannya bahasa Yunani juga. Kalau Yesus kan ketika dia tampil. Oke, dia kan saya tanya Anda, kitab Benar Anda yang berbahasa Ibrani itu tahun berapa ditemukan? Saya mau tahu dulu. Dari tahun berapa itu? Enggak, kan yang ada di sekarang itu kan dibahas sama interlinear itu kan. Saya nggak nanya itu. Alkitab yang Anda bawa itu tahun berapa adanya? Yang berbahasa Ibrani itu, yang bahasa Ibrani itu. Saya nggak lihat tahunnya. Loh, masa kamu percaya sama kitab Yahudi? Ya, kitab Yahudi abal-abal yang baru ditulis abad 11. Bahkan lebih tua Quran daripada kitabnya ini bahasa Ibrani itu. Kamu tahu? Kitab yang Anda bawa yang berbahasa Ibrani itu tuh abad 11, 10 dan 11. Itu namanya Masoret. Bahkan lebih tuaan Quran daripada itu. Saya nggak percaya itu. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Berarti saya boleh lihat nggak original teksnya perjanjian lama itu bahasa Yunani? Oke, makanya Anda belajar sejarah Konsili Kartago tahun 393. Ya, disitulah gereja itu mengkanonkan Alkitab.
yang namanya Septuaginta. Makanya tadi saya bilang di dalam Lukas, Anda kalau mengenal Simeon seseorang yang hidupnya 300 tahun sampai dia menyunatkan Yesus baru dia mati. Dia adalah salah satu daripada 72 tua-tua yang menerjemahkan kitab itu. Ini sejarah. Makanya saya bilang, di mana ada kata Yahweh? Oke, kita kembali ke yang pertama ya. Anda tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan yang huruf besar itu adalah Yahweh karena sumber Anda di abad 11. Terus Ya, toh? udah, coba tampil ke sumber yang benar di mana? Sekarang Anda tunjukkan dulu di mana Yesus mengaku Bapa. Enggak, lah kesini dulu lah. Loh itu, karena itu intinya. Iya, yang benar Katakan, lah, ya original Yesus itu teksnya adalah yang- Yahweh. Di mana yang dalilnya? Original teksnya yang saya bawa itu kan salah menurut kakak. Itu kan yang lahirnya di abad ke-11 kata kakak, itu kan? Ah, Bukan kata saya, kamu googling aja. Masoret berbahasa Ibrani itu tahun berapa, kamu googling aja. Kamu Oke, pakai kata udah, saya. oke, no problem. Sekarang yang berbahasa Yunani yang Alkitabnya itu di kanon mulai dari abad ke-3 lah. Googling aja. Kamu belum tahu kanonisasi Alkitab berarti. Ya, kitabnya mana kak? Konsili Kartago. Konsili Kartago, kamu googling apa itu Konsili Kartago? Silakan. Apakah sudah lengkap semua di situ kak? Coba kamu googling dulu Konsili Kartago tahun 393. Kamu googling. Apa yang dikanonkan di situ? Apa hasilnya? Dalam bahasa apa? Kamu boleh cari tahu. Ya maksudnya kitabnya aja tunjukin kak. Soalnya kan. Loh, kamu aja tidak punya kitab bahasa Ibrani kok saya nunjukin bahasa Ibrani? Ya, maksudnya dalam Alkitab online-nya juga nggak apa-apa. Yang penting, maksudnya saya bisa download juga nanti lihat gitu kan. Ada nggak kira-kira? Ada? Ah, coba kak. Apa bentuk Saya tidak mau aplikasi? tunjukkan sampai kamu menunjukkan dulu kitabmu. Ya kan kalau yang saya tunjukkan kan saya sudah kasih tahu tadi. Cuma kakak nggak terima. Berarti Ya. tidak ada kata Yahweh di situ kan? Iya, kalau di yang saya bawa tadi ada. No, argumentasi Anda sudah runtuh semuanya. Ya, yang saya bawa tadi ada. Cuma kakak nggak terima karena Itu karena apa? Itu apa? Makanya saya tanya, itu di abad keberapa data Anda itu? iya karena ya kakak katakan itu tidak diterima karena lahirnya abad ke-11. Iya, saya tanya, kalau bahasa Ibraninya abad 11, lalu gimana ceritanya? Musa itu menggunakan bahasa itu, Yesus itu menggunakan bahasa itu Ibrani. Ya udah, bahasa Yunani-nya mana kak? Perjanjian lama bahasa Yunani-nya mana? Ya, saya tidak mau tunjukkan, saya bilang. Aku bilang aja lah nggak ada Buktikan. simpel. Loh, jangan bilang nggak ada simple. Anda aja tidak sanggup menunjukkan apapun. Ya kan kakak kan cuma moral nggak terima. Ya Nah, kan? karena Anda memang tidak punya. Karena Anda tidak punya. Ya kan saya sudah tunjukkan tadi. Saya sudah Apa tunjukkan itu? tadi. Tapi Googling kok, kakak itu nolak. googling kok. Oke, Itu kan sekarang Bible kalau Hub. kamu Itu kan Bible Hub sama internet. saya nggak peduli Bible Hubmu itu hub si Saiful Jamil pun nggak apa-apa. Sekarang yang harus kamu pertanggungjawabkan, kenapa kamu lari ke Yahweh di perjanjian lama? Sekarang yang mau saya tanyakan adalah di mana Yesus mengaku Allah? Mengaku Sang Bapa? Itu Oke, saya mau itu pertanggungjawabkan. saya akan tunjukkan nanti. Tapi kakak tunjukkan dulu statement kakak. Anda tidak bisa menunjukkan apa. Iya kan? Tunjukkan dulu bahwa kitab bahasa Yunani perjanjian lama itu mana gitu. Ya sudah, kamu sekarang Bukan. googling, karena kamu kan main googling kan. Sekarang kamu Enggak. googling. Interlinear sama Konsili Bible Hub itu Kartago. udah valid itu kan Konsili Kartago. dipakai semua. Hah? Iya, Apa? itu kan dipakai itu. Dipakai apa? Dipakai apa? Ya dipakai dari terjemahannya. Saya nggak pakai itu. Anda aja yang mau pakai itu. Ya udah, yang kakak pakai sekarang apa? Coba tunjukkan. Yang saya pakai Septuaginta. Semua tercantum di situ semua. Iya, kenapa memangnya? Coba mana saya mau lihat dong kak aplikasi kitabnya atau Saya nggak pakai aplikasi, saya pakai kitab asli. Oh, kitab asli. Coba lihat kak. Pakai Coba lihat. kitab asli. Coba Boleh kalau lihat. kamu memang benar ya, kalau kamu karena saya tahu dari nama kamu menghina Ketritunggalan. Ya, dari situ itu yang mau saya pertanyakan dari tadi. Sejak kapan Yesus mengaku Bapa? Iya, maksudnya selesaikan dulu lah. Habis itu nanti saya jawab kok. Loh, kamu yang lari ketika saya bilang, kamu tunjukkan kamu lari ke Yahweh, ke perjanjian lama. Ternyata tidak ada bahasa Ibrani. Yaudah, tunjukkan dulu lah dalam bahasa Yunani. Loh, kamu yang membawa saya lari ke sana. Berarti kamu tidak bisa membuktikan, kan? Bahwa Yesus adalah Bapa. Kenapa kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, padahal Yesus tidak pernah mengaku Bapa? Kenapa Sejak Anda kapan? memfitnah Yesus seperti ini? Mana antikris ini? Bisa nanti kak aman. Sekarang tunjukkan Nggak dulu. bisa, karena memang di Alkitab sepanjang yang saya baca tidak Itu kan pernah terjemahan, Yesus itu Kak. mengaku Bapa. Itu kan terjemahan. Kan ada Yesus mengaku Bapa. Iya. Dalam terjemahan nggak ada. Saya akui.
Tuh, dalam teks asli juga nggak pernah. Ada. Karena Bapa dalam teks asli itu Avinu. Sejak kapan anak menjadi Avinu? Bahasa apa yang dipakai itu? Bahasa Yunani. Loh, Anda kaget? Apa tadi? Apa tadi? Coba dulu. Mana dikatakan Yesus adalah Bapa? Dalam bahasa Yunani tadi apa? Ya, apa? Apa tadi dalam bahasa Yunani? Apa? Coba. Dalam bahasa Aramai pun kakak, Bapak itu Abba. Jadi jangan Mana ada bahasa Aramaik Abba? ya Bapak itu kalau dalam bahasa apa? Mana ada? Jadi kalau gitu Yesus adalah Abba, itu. Iya kalau dalam bahasa Aramai. Mana teksnya? Mana teksnya? Yesus adalah Abba. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Aramai. Mana teksnya Yesus adalah Abba? Mana Kalau teksnya? dalam bahasa Yunani kan, itu kan Alkitab Perjanjian Baru kan dalam bahasa Yunani, benar nggak? Perjanjian Lama juga bahasa Yunani. Masalahnya apa? Mana Perjanjian Sekarang Lama dan bahasa sekarang logikanya. Kalau perjanjian baru bahasa Yunani, perjanjian lama harusnya bahasa Yunani dong. Kalau bahasa lama kalau kita perjanjian lama bahasanya bahasa Ibrani. Mungkin nggak? Yesus itu menjelaskan atau murid-muridnya itu menjelaskan dalam bahasa Yunani. Harusnya bahasa Ibrani juga dong. Kenapa perjanjian baru bahasa bahasa Yunani? Itu di zamannya Yesus. Jadi Yesus menggunakan apa ketika mengajar? Oke, berarti kalau misalnya kakak bilang perjanjian lama itu atau kitab tanah itu adalah bahasa Yunani, berarti Musa itu atau Abraham mereka mengenal bahasa Yunani, benar? Benar dong. Ya enggak? Tunjukkan dulu dalilnya di mana Yesus mengaku Enggak, Abba. itu harus begitulah. Jadi kita wajib bertanyakan nanti. Gini Iya. ya, Anda besok-besok jangan mengaku Kristen ketika Anda memfitnah Yesus Jangan, adalah lah. Bapa. Jangan pernah Anda fitnah Yesus adalah Bapa. Karena Anda menghina Alkitab saya. Ya, Anda sudah menghina ajarannya para rasul. Karena rasul tidak pernah memanggil Yesus itu Bapa. Anda memfitnah Tuhan saya. Anda jangan mengaku Kristen. Ya, Anda itu adalah antikris. Sekali lagi saya katakan, Anda kenapa memfitnah Yesus adalah Bapa? Rasul saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kamu tidak akan pernah kenal Yesus tanpa rasul. Ya, jangan sekali lagi Anda bawa fitnahan Anda yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Ingat itu. Beritahukan kepada saudaramu, keluargamu, siapapun. Kalau Anda fitnah Yesus adalah Bapa, Anda sudah menghina Alkitab saya. Anda sudah menghina semua ajarannya para rasul. Jangan pernah sekali lagi Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Ya, saya tidak sudi Anda memfitnah Tuhan saya. Karena Yesus itu mengakui sang Bapa. Bahkan Yesus mengatakan Bapa. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Bapa. Dia bahkan berdoa dalam kemanusiaannya itu menyebut Bapa. Anda memfitnah Yesus di semua perjanjian baru. Mengerikan sekali Anda. Anda tidak pantas mengaku pengikut Kristus. Ya, benar-benar loh. Anda menghina Alkitab saya. Jahat sekali Anda. Yesus itu selalu mengaku aku adalah anak tunggal Allah. Ya Bapa, Bapa bersaksi tentang aku. Yesus justru menarasikan Bapa yang mengutus dia. Sangat disayangkan sekali kalian ya. Oke, halo Andreas. Sorry kak, kepencet kak. Saya Ya, turun siap. lagi ya kak. Oke. Ya, yang mau bilang Yesus itu Bapak, Yohanes berapa? Mana? Nggak ada. Dia tidak pernah mengatakan itu. Jadi jangan memfitnah Tuhan Yesus ya. Saya tidak suka kalian memfitnah ajaran Rasul. Saya terlalu mencintai Alkitab saya. Kenapa banyak bidat sekarang? Saya juga nggak tahu. Ya, teman-teman sekalian, di dalam 2 Yohanes 7 dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Ya, saudara sekalian, ayat ini mengingatkan orang percaya untuk berhati-hati terhadap ajaran palsu yang diputarbalikan oleh guru-guru palsu, teman-teman ya. Yohanes menasihati agar orang percaya tidak mendukung guru-guru palsu, karena mereka yang melakukannya ikut serta dalam dosa mereka.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari ayat ini, teman-teman ya. Orang percaya tidak boleh menerima guru Kristen yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Orang percaya tidak boleh memberikan dukungan keuangan kepada guru-guru palsu. Orang percaya tidak boleh membiarkan diri dilayani oleh guru-guru palsu. Dan orang percaya harus menyadari bahwa banyak penyesat telah muncul dan pergi di seluruh dunia. Saudara, Yohanes adalah rasul terakhir Kristus, tetapi peringatannya kepada orang-orang percaya bahwa penipu berlimpah di masyarakat dan guru-guru palsu telah menyebar ke seluruh dunia, bergema di seluruh tulisannya. Yohanes ingin orang-orang percaya untuk menjadi orang yang bijaksana dan mampu mengenali bahwa siapapun yang menolak untuk mengakui bahwa Yesus Kristus datang dalam daging dan bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah Tuhan dan sepenuhnya manusia adalah seorang penipu yang harus dicap sebagai antikristus. Orang percaya harus menyadari bahwa penyesat dan antikristus adalah mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga lewat video ini kita semua tercerahkan ya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.